selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa. Tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang hidupnya seolah dihamparkan karpet emas, pintu rezeki terbuka lebar, bahaya menjauh, cinta datang tanpa dicari? Mungkin mereka adalah anak kelahiran Legi. Tapi, benarkah semua itu murni keberuntungan? Atau ada kekuatan gaib yang menjaga mereka sejak lahir? Kali ini kita akan membuka tabirnya. Jangan kedip, jangan lewatkan satu detik pun, karena di balik cahaya yang lembut, ada rahasia gelap yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur, alangkah baiknya jika salam ini panjenengan jawab di kolom komentar. Karena selain menjadi adab, ini juga menjadi tanda bahwa doa kita terhubung, saling menguatkan dan saling melindungi. Semoga keselamatan, rezeki yang lapang, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah kita. Amin, amin, amin. Pernahkah panjenengan bertanya, kenapa ada orang yang dari luar terlihat biasa saja, tidak terlalu tampan, tidak terlalu cantik, bukan orang kaya sejak lahir, bahkan tidak menonjol dalam banyak hal, tapi rezekinya mengalir tanpa henti, peluang datang bertubi-tubi, hatinya selalu tenang, dan orang-orang seolah berlomba untuk berada di dekatnya, bukan sekadar hoki biasa. Sedulur, orang seperti ini menurut ilmu, weton Jawa adalah mereka yang lahir di hari dan pasaran tertentu, salah satunya adalah weton Legi. Namun, apa yang membuat Legi begitu istimewa? Apakah mereka benar-benar anak emas semesta yang dilindungi energi gaib? Ataukah semua ini cuma mitos turun-temurun? Kali ini kita tidak hanya akan mengupas sisi terang weton Legi, tapi juga sisi gelap yang jarang dibicarakan. Karena keberuntungan itu tidak pernah datang sendirian, selalu ada ujian yang mengiringi. Maka dari itu, saya minta simak video ini dari awal hingga akhir. Jangan dipotong, jangan dilewati. Karena di setiap bagian, akan ada potongan rahasia yang saling terhubung. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir keistimewaan weton Legi yang karakter batinnya disebut-sebut paling langka dan sakral. Siap, mari lanjut. Sedulur, di tanah Jawa yang penuh rahasia ini, setiap hari kelahiran dipercaya membawa getaran tertentu. Getaran ini adalah bahasa alam, bahasa yang tidak tertulis di kitab manusia, tapi terekam di kitab semesta. Weton Legi adalah salah satu getaran yang paling halus namun paling kuat. Ia tidak berisik, ia tidak memukul dengan keras. Ia menembus perlahan namun pasti, meresap ke dalam hati setiap orang yang bersinggungan dengannya. Orang yang lahir di Legi, menurut para sepuh membawa aura teduh. Mereka bagaikan pohon rindang di tengah padang panas, siapapun yang lelah akan datang berteduh di bawahnya. Namun tahukah panjenengan bahwa teduh ini bukan sekadar sifat baik hati? Ia adalah energi perlindungan yang berasal dari gabungan pasaran, Legi dan hari kelahiran yang membentuk pusaran tak kasat mata. Pusaran ini dipercaya memanggil bantuan dari alam gaib. Tak sampai sebulan, teman yang memfitnah itu justru kehilangan pekerjaannya sendiri, sementara si pemuda Legi dipromosikan. Para sesepuh meyakini, ini adalah tameng alus perisai tak kasat mata, yang membuat energi buruk tidak betah berlama-lama mengitari orang Legi. Cinta yang datang tanpa dicari. Orang Legi tidak perlu merayu berlebihan. Cinta sering datang sendiri, seperti kupu-kupu yang hinggap di bunga. Namun inilah juga ujian mereka. Karena mudah disukai, mereka rawan disalahpahami. Sikap ramah dianggap tanda jatuh cinta. Perhatian tulus dianggap godaan. Kalau tidak hati-hati,
Orang legi bisa terjebak dalam hubungan yang rumit, bahkan berakhir dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mengambil kebaikannya. Sedulur, setiap cahaya pasti menimbulkan bayangan. Begitu juga weton legi. Mereka memang dianugerahi aura teduh dan rezeki yang lancar, tapi semesta selalu menyeimbangkan setiap pemberian dengan ujian. Bayangan ini tidak terlihat di awal. Ia baru muncul ketika orang legi mulai terlalu nyaman dengan keberuntungan yang mereka miliki. Satu, terlalu percaya hingga buta mata hati. Orang legi punya hati yang besar. Besar, tapi terkadang terlalu besar. Ketika seseorang datang dengan senyum manis, mereka akan percaya tanpa banyak bertanya. Inilah yang sering membuat mereka terluka paling dalam. Bukan karena musuh, tapi karena orang yang mereka anggap sahabat. Kisah ini terjadi pada seorang perempuan legi bernama Mbak Ratna, penjual jamu di pasar. Ia dikenal murah hati. Suatu hari, ada pedagang baru yang mengaku sedang kesulitan. Tanpa berpikir panjang, Mbak Ratna meminjamkan modal. Tapi apa yang terjadi? Pedagang itu menghilang, membawa uang dan bahkan mencoba merebut pelanggan Mbak Ratna. Orang luar mungkin berkata, lain kali hati-hati. Tapi orang legi, dengan sifatnya yang pemaaf justru berkata, mungkin dia butuh lebih dari aku. Inilah sisi gelapnya. Tidak semua orang yang datang mendekat itu tulus. 2. Energi yang mudah disedot. Dalam ilmu kebatinan Jawa, setiap orang membawa daya atau energi hidup. Orang legi punya energi yang tenang dan murni, dan inilah yang membuat mereka disukai banyak orang. Namun energi seperti ini juga menjadi santapan empuk bagi orang yang disebut manusia lintah energi. Jenis manusia ini tidak selalu jahat, tapi mereka akan menguras semangat, waktu, dan perhatian orang legi tanpa memberi timbal balik. Kalau orang legi tidak pintar membatasi diri, mereka bisa merasa lelah tanpa sebab, sakit-sakitan, atau kehilangan gairah hidup. Padahal, sumbernya adalah energi yang terkuras oleh orang-orang yang menempel terlalu lama. 3. Terjebak dalam perasaan bersalah. Karena tidak enak hati, orang legi sering memikul beban yang bukan miliknya. Mereka merasa kalau menolak permintaan orang sama saja dengan menyakiti hati. Akibatnya mereka masuk ke dalam lingkaran utang budi yang tidak pernah selesai. Ada kisah seorang pemuda legi bernama Wahyu, bekerja di sebuah bengkel motor. Ia sering dimintai tolong teman untuk mengerjakan servis di luar jam kerja. Awalnya hanya sesekali. Lama-lama, hampir setiap hari ia pulang larut, bahkan melewatkan waktu bersama keluarganya. Ketika istrinya protes, ia hanya menjawab, kalau aku nolak, mereka bisa kecewa. Inilah jebakan orang legi. Mereka takut mengecewakan orang lain, tapi lupa bahwa diri sendiri dan keluarga juga berhak bahagia. 4. Godaan dari aura yang terlalu menarik. Aura orang legi seperti magnet. Namun magnet tidak selalu menarik emas, ia juga bisa menarik besi berkarat. Banyak orang legi yang tanpa sadar didekati oleh mereka yang tertarik bukan pada hati, tapi pada keuntungan. Karena ramah dan perhatian, orang legi sering dianggap mudah didekati. Padahal niatnya hanya untuk diambil. Manfaatnya baik secara materi maupun secara sosial. Yang lebih berbahaya, orang legi kadang tidak sadar sedang dimanfaatkan karena mereka selalu berprasangka baik. Hingga suatu hari ketika semua sudah habis, barulah mereka sadar bahwa yang tersisa hanyalah rasa kecewa. 5. Rawan terjebak hutang kebaikan. Sedulur, orang legi yang selalu ingin membantu sering lupa bahwa tidak semua pertolongan itu membawa kebaikan. Ada kalanya, membantu orang yang salah justru membuat kita ikut masuk ke masalah mereka. Para sepuh pernah berkata, ayo kesusu nulungi yang durung ngerti siapa sing ditulungi. Jangan terburu-buru menolong kalau belum tahu siapa yang ditolong. Terlalu cepat mengulurkan tangan bisa membuat orang legi terjebak dalam urusan hukum, fitnah, bahkan konflik keluarga yang bukan miliknya. This is ujian spiritual ketika keberuntungan jadi umpan. Ini adalah sisi gelap yang paling halus tapi paling berbahaya. Keberuntungan yang dimiliki orang legi bisa menjadi umpan. Ada makhluk halus yang tertarik pada aura terang mereka, bukan untuk melindungi tapi untuk mengendalikan. Dalam cerita para dukun sepuh, ada beberapa orang legi yang merasa hidupnya selalu dimudahkan. Tapi ternyata setelah ditelusuri, ada sosok gaib yang ikut campur. Awalnya membantu,
tapi lama-lama meminta balasan, bukan dalam bentuk uang, melainkan energi ibadah dan ketenangan hati. Oleh sebab itu orang Legi diingatkan untuk sering bersedekah, memperbanyak doa, dan menjaga laku spiritual, supaya keberuntungan mereka tetap bersumber dari Yang Maha Kuasa, bukan dari entitas yang menuntut di belakang hari. Sedulur, para sepuh Jawa percaya, setiap orang yang lahir di bawah pasaran tertentu membawa bekal dan tanggungan. Bekal adalah anugerah, sedangkan tanggungan adalah ujian yang harus dijalani agar hidup menjadi paripurna. Bagi Weton Legi, bekalnya adalah hati yang teduh dan langkah yang diringankan semesta, tapi tanggungannya adalah menjaga hati itu tetap bersih di tengah dunia yang penuh debu. 1. Elinglan waspada. Petuah yang paling sering diulang para sepuh adalah elinglan waspada aja nganti kelangan rasa. Eling berarti ingat, ingat kepada Tuhan, kepada asal-usul, kepada orang tua, kepada nilai-nilai yang diwariskan. Waspada berarti berjaga-jaga, tidak gegabah, tidak gampang percaya, dan selalu membaca tanda-tanda. Bagi orang Legi, kedua hal ini ibarat dua kaki yang harus berjalan bersamaan. Kalau hanya eling tanpa waspada, mereka akan menjadi orang baik yang mudah dimanfaatkan. Kalau hanya waspada tanpa eling, mereka akan berubah curiga pada semua orang dan kehilangan keteduhan hati. 2. Jaga laku, jaga tutur. Para sepuh sering berkata, "Wong uripiku dudu mung mangan lan ngombe, nanging ugang lakuake laku." Hidup itu bukan hanya makan dan minum, tapi juga menjalani laku. Laku di sini adalah cara hidup yang sesuai dengan budi pekerti. Bagi Legi, menjaga tutur kata adalah laku utama. Kata-kata mereka ibarat benih yang akan tumbuh di hati orang lain. Kalau benihnya baik, akan tumbuh bunga. Kalau benihnya buruk, akan tumbuh duri. Oleh sebab itu para sepuh mengingatkan, hati-hati nganggo lambe. Sekali mulut bicara kasar, bayangan itu akan menodai aura teduh yang menjadi kekuatan orang Legi. 3. Ujung belenjani janji. Orang Legi sering dianggap amanah. Kalau mereka mulai ingkar janji, wibawa mereka akan hilang lebih cepat dari orang lain. Ada perumpamaan dari Mbah Kromo, seorang tetua desa di daerah Madiun. Janjiku kayak benang tipis sing nyambung ke atilanati. Yen benang ngeputus, ora gampang disambung maneh. Janji itu seperti benang tipis yang menghubungkan hati dengan hati. Kalau benang itu putus, tidak mudah untuk disambung kembali. Itulah sebabnya orang Legi diajarkan untuk tidak asal berjanji. Jika belum yakin bisa menepati. 4. Waspada rezeki cepat. Para sepuh juga memberi peringatan khusus. Rezeki sing teka sak mendadak kudu luwih akeh diatur, luwih akeh disyukuri. Kenapa? Karena rezeki cepat sering membawa ujian cepat pula. Kalau orang Legi mendapatkan keberuntungan besar dalam waktu singkat, mereka harus segera membagi sebagian untuk sedekah, agar rezeki itu tidak menjadi umpan yang menarik iri hati atau gangguan gaib. 5. Ojo gampang melu-melu. Sifat orang Legi yang ramah sering membuat mereka ikut terlibat dalam urusan orang lain, bahkan ketika tidak diminta. Para sepuh memperingatkan, sopo senang melu-melu asring melu cilaka. Orang yang suka ikut campur sering ikut celaka. Bukan berarti mereka tidak boleh membantu, tapi bantuan harus diberikan pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dan dengan cara yang tepat. 6. Gawe tapak tilas sing apik. Satu pesan yang paling indah datang dari Mbah Sastro, seorang sesepuh di lereng Lawu. Uripi kimong mampir ngombe, ning sakdurung ngelunga gawekna tapak tilas sing wangi. Ben sing ngelingi kowe iso tersenyum dudu nangis. Hidup ini hanya singgah untuk minum, tapi sebelum pergi, buatlah jejak yang harum, agar orang yang mengingatmu bisa tersenyum bukan menangis. Bagi orang Legi, ini berarti menjaga nama baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan leluhur. Karena setiap perilaku mereka akan menjadi cerita yang diwariskan kepada anak cucu kelak. Sedulur, setelah semua yang kita bahas malam ini, jelaslah bahwa Weton Legi bukan sekadar angka dan pasaran di kalender Jawa. Ia adalah getaran hidup, jalan takdir, dan tanggung jawab besar. Bagi yang terlahir dengan Weton Legi, panjenengan ibarat pohon yang tumbuh di tengah ladang subur. Akarnya kokoh, rantingnya rindang, buahnya manis. Orang-orang akan datang berteduh di bawahnya, memetik buahnya. Bahkan sekadar duduk menikmati keteduhan. Tapi, sedulur jangan lupa, pohon yang rindang juga menjadi incaran tangan-tangan yang ingin menebangnya atau hama yang ingin merusaknya. Disinilah ujian sejati Legi, mampu memberi tanpa habis,
mampu kuat tanpa menjadi keras. Ingatlah, keberuntungan itu bukan semata-mata hadiah. Ia adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau disyukuri, ia akan berlipat ganda. Kalau disia-siakan, ia akan berubah menjadi ujian yang berat. Maka sebelum video ini berakhir, mari kita tundukkan hati. Kita satukan doa. Bukan hanya untuk orang Legi, tapi untuk semua sedulur yang menyimak malam ini, dari manapun panjenengan berasal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Kami memohon, berikanlah cahaya petunjuk-Mu kepada setiap jiwa yang sedang mencari arah hidup. Bagi sedulur yang lahir dengan weton Legi, kuatkan hati mereka untuk menjaga amanah, rezeki dan keteduhan yang telah Engkau titipkan. Jauhkan mereka dari niat jahat manusia maupun gangguan makhluk yang tak kasat mata. Lindungi langkah mereka dari fitnah, dari iri hati, dan dari godaan yang dapat menyesatkan. Bagi sedulur yang hari ini sedang dalam kesusahan, bukakan pintu rezeki yang luas. Bagi yang sedang sakit, sembuhkanlah. Bagi yang hatinya gundah, berikanlah ketenangan. Ya Allah, tanamkan rasa syukur di hati kami, agar keberuntungan tidak membuat kami lupa, dan ujian tidak membuat kami putus asa. Rangkulah kami dengan kasih sayang-Mu, hingga kelak kami kembali kepadamu dengan senyum yang damai. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur, kalau panjenengan merasa video ini membuka mata dan hati, tinggalkan komentar Rahayu di bawah. Bukan sekadar kata, tapi sebagai tanda bahwa kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Sampai jumpa di pembahasan weton berikutnya. Tetap eling, tetap waspada, dan jangan pernah lelah untuk menjadi pribadi yang teduh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.